Kayaknya kamu keracunan berat. Kamu ini kampungan, nggak tahu terima kasih. Lihat wajahmu, berminyak kayak kepala babi goreng. Kalau nggak detox, siapa yang mau sama kamu? Aku mau, banyak yang mau sama aku. Dulu waktu aku di sekolah masak, penampilanku lumayan. Kamu jangan terus-terusan lihat wajahku. Kerjakan apa yang harus dikerjakan. Bikin kesel banget. Aku nggak pernah diperlakukan kayak gini. Zihui, kamu bilang. Kalau nggak datang ya nggak datang, aku di sini aja. Lihat si Zhao itu kerja. Jangan menyesal, kalau ada masalah jangan minta tolong sama aku. Apa yang perlu aku minta tolong sama kamu? Kamu pikir sendiri. Pak Lu, pulang kerja. Aku ada urusan, duluan ya. Pak Yan baru turun. Pak Yan. Pak Yan. Tapi poinnya kan Bapak yang suruh naikkan. Ya aku tahu. Aku nggak bisa tanggung jawab. Baru sehari aku kembali kerja. Ternyata ini urusan internal perusahaan Shanghai. Nggak nyangka kantor pusat datang. Tolong jelaskan ke Ana. Gimana jelasin ke Ana ya? Kan Bapak bos. Pasti gampang ngomong. Ya, aku bicara sama Lu Qian dulu. Nanti aku kasih tahu kamu. Lau Sengsing ya? Aku udah pesan tempat yang dekat balkon itu. Dulu aku dengar kalian telepon. Kalian berdua suka tempat itu. Oh, tenang aja. Aku nggak tenang. Tenang aja. Setelah diskusi, aku kasih tahu solusinya. Nggak apa-apa kok. Makasih Pak Yan. Udah pulang. Kupikir nggak ada orang di rumah. Kamu tidur di kamar ya? Mamaku mana? Nari, udah makan. Belum. Aku masak dulu. Tidak perlu. Repot. Biarkan restoran yang mengirim. Lebih repot. Tidak mungkin kita kelaparan. Tidak apa-apa. Saya tidak lapar. Foto mana? Foto apa? Yang diambil siang tadi.
Ada di kamar. Saya lihat dulu. Foto Zhao Zihui mana? Sudah dihapus. Saya belum lihat. Harusnya kamu tanya saya dulu. Di Shanghai setiap hari lihat. Belum puas? Foto itu kamu yang minta darinya. Kalau mau lihat, minta dia kirim lagi. Dia pasti mau. Tapi tergantung saya mau atau tidak. Kamu sendiri tahu. Kalau tahu, saya tidak akan pulang. Saya tidak suruh kamu pulang. Baik. Bukan kamu yang suruh saya pulang. Besok saya pergi. Tante tidak di rumah. Kita berdua jangan bertengkar lagi. Jujur saja. Kamu mau saya bilang apa? Saya bantu kamu bilang. Kamu suka dia. Suka banget. Takut menyakiti saya. Makanya pulang. Tapi kamu di sini. Hati masih di sana. Kamu baik. Takut menyakiti keduanya. Akhirnya menyakiti diri sendiri. Benar tidak? Tidak menikah. Saya lebih tua dari kamu. Dulu kamu panggil saya Kak Li. Lalu panggil saya Xiao Li. Ini memang rumah saya. Tapi saya panggil mama kamu. Masih panggil tante. Kamu bisa memikirkan saya seperti ini. Saya sudah sangat senang. Benar-benar senang. Mungkin juga ada sedikit tidak senang. Jadi tidak bisa menahan diri. Ingin melihat seperti apa dia. Tante sangat baik kepada saya. Menikah denganmu. Sebenarnya adalah keinginan saya yang tidak wajar. Besok saya akan membelikan tiket untukmu. Pulanglah. Kalau tidak, setiap hari seperti ini. Saya tidak tahu harus bicara apa denganmu. Saya tidak akan kembali ke Shanghai. Jangan marah-marah. Saya tidak marah-marah. Saya sudah bilang tidak akan menemuinya lagi. Bagaimana dengannya? Karena dia juga bilang tidak akan bertemu. Dia punya urusannya sendiri. Tidak bisa bertemu dengannya. Kamu akan mati kering di kota Yuan. Dia juga. Dan itu karena saya.
Saya hanya ingin kamu bisa bahagia. Tidak bahagia bersama saya. Baiklah. Seumur hidup. Sangat singkat. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu tidak bisa mengambil keputusan. Saya yang akan mengambilnya untukmu. Benar-benar tidak lapar. Kalau begitu, saya juga tidak lapar. Mau makan? Di kulkas ada bakpao, kukus 2. Saya hanya mau punya saya. Ini punyamu. Kamu tidak memakainya? Kenapa masih ingin menjaga image lajang? Tidak ada mood. Kenapa? Anna, Urusan orang lain saya tidak peduli. Yang penting playback kembali ke jalan yang benar. itu urusan saya. Berusaha untuk penanganan paling ringan. Die Picat. Apakah cukup menarik? Beberapa hari lalu Zhao Zihui dipecat. Dia sendiri yang berjuang untuk kembali. Sekarang giliranmu. Hal yang baik. Baik di mana? Hal yang sangat buruk. Jangan bilang di industri yang sama. Bahkan di industri lain, kamu tidak akan menemukan pekerjaan, tidak ada pekerjaan. Tepatnya di rumah sebagai suami rumah tangga, aku akan merawatmu dengan tenang. Tidak perlu khawatir kamu bergerak di luar lagi. Mari kita bicara lagi dengan Anna. Wanita itu sangat tegas. Direktur Independent Group, seluruh dewan direksi tidak berani berdiskusi dengannya. Maka kita tidak bisa melewati ini. Kalau begitu, katakan. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana lagi? Aku hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Kamu sebelumnya bilang ingin kembali ke Shanghai dan menikah lagi denganku. Aku hanya ingin, dengan lebih terhormat, memulai hidup baru bersamamu. Ya. Jadi masih ada ruang untuk bernegosiasi, kan? Kamu benar-benar ingin memulai kembali denganku? Waktu itu aku berpikir begitu.
Waktu itu. Setelah bersenang-senang sebentar, sekarang bagaimana? Setengah hidupku hancur dalam sekejap. Jangan bodoh. Di dunia ini, tidak ada yang lebih peduli padamu daripada aku. Mari kita mulai lagi. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memakai cincinnya? Bukan. Kamu yang bilang. Ada cara apa untuk melewati ini? Kamu adalah manajer. Zhao Zihui adalah penyelenggara. Kamu dihukum karena kelalaian, dia harus menerima konsekuensinya. Bagaimana bisa begitu? Nona, ada berapa orang? Aku tahu. Pesanannya meja nomor 8 di dekat jendela di lantai atas. Changgu Snatcher, saya Rachel Liu. Tamu sudah datang, silakan. Saya tidak akan naik. Tolong sampaikan saya menunggu di bawah. Baik, silakan Changgu Snatcher di sini. Ruozu. Jika kamu ingin mengambil tanggung jawab untuk Zhao Zihui, saya tidak keberatan. Saya tidak ingin mengambil tanggung jawab untuknya. Ini sebenarnya adalah ide saya. Jika kamu melakukan ini, itu menunjukkan kamu punya keberanian. Mungkin ada hubungan pribadi antara kamu dan dia. Tapi setidaknya, niatmu adalah mencari uang untuk menikahiku kembali. Hukuman. Aku akan membawakanmu makanan, menunggumu keluar. Tapi aku tidak tahu apakah Zhao Zihui akan melakukannya. Hukuman. Korupsi dan maladministrasi, jika hanya dipecat. Anna tidak perlu khusus datang ke Shanghai. Sebagian dari tanggung jawab pekerjaannya. Semuanya dibawa ke hakim. Terima kasih. Air Anda. Hello. Terima kasih. Ada seorang wanita menunggu di bawah, apakah dia bersama Anda? Siapa? Nama Sao, dia bilang tempat ini yang dia pesan. Ya, Silakan nikmati. terima kasih. Selalu ada cara lain. Sudah pasti, tidak ada cara lain. Perusahaan lain juga melakukan hal yang sama. Yan Ruozu. Bertindak berdasarkan emosi. Menjadi pahlawan hanya untuk kepuasan sesaat. Secara logis, aku adalah CEO MU. Bisa mengambil alih semua hal untuk melindungimu. Tapi aku tidak akan melakukannya. Hanya jika aku berada di posisi ini, aku punya kualifikasi dan kemampuan. Untuk melihatmu, merawatmu, menunggumu. Jika aku masuk penjara, tahun pertama kamu akan mengingat kebaikanku, tahun kedua sudah luntur. Tahun ketiga, kamu mungkin sudah jatuh cinta lagi dengan gadis lain. Jadi aku tidak akan mengambil alih masalah ini ke diriku sendiri. Ini adalah hal yang aku suruh Zihui lakukan. Hal ini sudah selesai. Hanya saja 16 poin tidak akan dikembalikan. Ruozu. Grup ini ingin membuat contoh. Anna yang bilang begitu. Aku yang mengantarnya ke bandara sore ini. Maaf, Nyonya Sao, lantai 1 sudah tutup. Apakah Anda ingin bergabung dengan teman di lantai atas? Kalau begitu aku tunggu di luar. Apakah tagihan air ini digabungkan dengan tagihan di lantai atas? Berapa harganya? Hari
Hati-hati di jalan. Sudah kujelaskan, terserah kamu mau bagaimana. Cincinnya sudah kupakai. Bodoh, cari uang seperti ini. Waktu kamu baru kerja, berapa gajimu? Bukankah aku juga mencintaimu? Yang penting kamu baik-baik saja, aman dan sehat. Ayo naik mobil. Yan Rose. Kalau kamu tidak naik mobil, hidupmu akan hancur. Kamu di dalam. Sudah pergi, temanmu baru saja pergi lewat pintu belakang. Sudah pergi. Benar. Sudah pulang. Kenapa ribut sekali? Jendelanya tidak ditutup. Kamu pagi ini ke bandara. Mau apa? Mau ke kota Yuan. Kenapa tidak datang? Takut. Takut apa? Takut jadi malas. Nanti tidak ada lagi semangat untuk berjuang. Benar juga. Yang penting berjuang. Apa kabar? Baik. Bekerja seperti biasa. Mulai lagi dari awal. Kalau proyek DMG lancar, perusahaan pasti akan menganggapmu pahlawan. Tanpa kamu, aku tidak berani membayangkan. Mulai sekarang semuanya akan lancar. Semoga kata kamu menjadi kenyataan.
Zihui Sudian. Kamu duluan bicara. Lupakan aku. Jangan kirim pesan atau telepon aku lagi. Aku hanya akan merepotkanmu. Baik. Kamu mau bilang apa? Yang mau ku bilang sama dengan kamu. Sudah sepakat. Besok bangun tidur aku akan melupakanmu. Bisa benar-benar melupakan? Aku tidak punya perasaan. Kamu yang bilang. Kalau begitu lebih baik lupakan sekarang. Sekarang. Selamat malam. Jangan lupa tutup jendela. Selamat malam. Cepat, ayo. Sudah, ayo. Tutup pintu. Kemarin malam aku di rumah. Di balik pintu, aku dengar kalian bertengkar. Bukan bertengkar. Aku sudah tua. Dulu orang tua bicara, anak-anak tidak boleh menyela. Sekarang terbalik, anak-anak bicara, orang tua tidak boleh menyela. Kamu jalan pelan-pelan. Tante selalu menganggapmu sebagai keluarga sendiri. Seluruh kota Yuan tahu ini. Kamu pasti tahu, kan? Tahu kok. Anak laki-laki semakin besar semakin liar, anak perempuan semakin besar semakin dekat. Peribahasa lama masih ada benarnya. Apa yang aku katakan kemarin malam itu tulus. Kamu bilang restoran kita kalau dijual, harganya berapa? Kenapa harus dijual? Aku cuma ngomong aja kok. Berapapun harganya tidak akan dijual, feng shui-nya bagus. Tenang, selama ini tante tidak akan membuatmu bekerja sia-sia. Dulu sudah bilang akan memberimu saham, 10% gimana? Jangan berhenti, cepat jalan, biar panas lalu kita bisa menari. Cepat, ayo. Aku tidak mau saham. Sebenarnya kalian berdua akan menikah, semuanya milik kalian. Tapi sekarang dia keras kepala seperti ini. Aku juga tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Aku tahu kamu juga tidak enak untuk berebut. 15% deh. Tante tidak ada maksud lain. Jangan berpikir macam-macam, saudara kandung pun harus jelas hitungannya, kan? Bagaimanapun keluarga tetaplah keluarga. Ini tidak akan pernah berubah. Meilan, cepat datang menari. Ayo, sudah tahu. Kamu pikir lagi ya?
Sheer. Tas aku ada? Aku sudah bilang untuk menyiapkan tas itu. Bantu aku antar ke stasiun. Ada baju ganti? Di tas ada 2 set. Aku ke Shanghai. Chiang dan Daozong tahu? Nanti restoran kirim sarapan, kamu bilang saja ke mereka. Kamu ke Shanghai ngapain? Cari Sutian, Tian Gekan di rumah? Orangnya ada tapi hatinya tidak. Ada apa? Pak Yan sudah datang? Bagaimana saya tahu Pak Yan sudah datang atau belum? Mungkin sudah. Saya akan ke sana sebentar. Pergilah, cepat kembali. Masih ada urusan. Baik. Zhao Zihui sudah turun mencari kamu. Lebih baik kamu menghindar dulu, mungkin setelah berbicara sebentar, hati jadi luluh. Hidupmu bisa hancur karenanya. Bagaimana cara menghindarnya? Pergi dinas ke Beijing. Tunggu sampai Ana kembali, baru kamu kembali. Bahkan setelah Ana kembali, kamu jangan kembali. Apakah ini baik? Baik atau tidak, itu tergantung kamu. Mei Sukla. Biarkan pintunya terbuka. Saya tahu kemarin malam kamu di Lau Sengsing. Saat pergi, LV kian mabuk. Saya tak kerja tidak senang lagi, jadi saya interview pulang dulu. Sudah bilang ke Pak LV? Sudah. Apa kata Pak Chang? Sulit, masih cukup serius. Seberapa serius? Pemecatan sudah pasti. Tidak akan ada perusahaan di industri yang sama yang mau mempekerjakan. Lebih parah lagi, mungkin harus ke pengadilan. Pak Yan, kamu adalah atasan saya. Apa yang kamu perintahkan, saya akan lakukan. Tapi bukan saya yang ingin melakukan ini, hanya kamu yang tahu di seluruh perusahaan. Jika kamu tidak menjelaskan ke Pak Chang dan Anna, saya tidak akan bisa menjelaskannya. Jangan buru-buru, baik? Maaf. Anna belum kembali, urusan belum pasti.
Hal baik tidak pernah datang, hal buruk bertubi-tubi. Kalau sudah terjadi, hadapi dengan berani. Kamu yang harus menghadapi. Hanya kebetulan. Saya hanya karyawan kecil, antara bos dan bos. Selalu bisa dicarikan jalan keluar. Jangan terburu nafsu dulu. Maaf. Tidak mungkin karena hal kecil seperti ini, sampai pensiun masuk penjara. Juga tidak akan mempengaruhi kamu. Sungguh. Saya akan bicara langsung dengan Ana. Bagaimana caranya? Intinya tidak ada hubungannya dengan kamu. Tapi sebenarnya juga tidak ada hubungannya dengan kamu, kan? Tapi kamu bilang tadi susah dan serius banget. Aku udah bilang mau ngobrol langsung sama dia. Santai aja. Mau aku bilang gimana lagi? Ngerti. Tenang kan? Makasih, Pak Ian. Ngapain makasih? Aku yang bikin kamu khawatir. Ya udah, aku pergi dulu. Pergi aja. Orangnya masih ada. Udah pergi. Gimana katanya? Ya udah, pergi dinas aja. Kebetulan, ada urusan juga di Beijing Anbang. Aku suruh mereka siapin dokumennya buat kamu. Hati-hati ya, jangan sampai ketemu Anna. Yan Ruozhou ngomong apa sama kamu? Dia bilang kemarin, ini nggak ada hubungannya sama kamu. Ana kira penanggung jawab proyeknya aku. Dia terbang ke Beijing hari ini. Dia jelasin ini sama Anna. Aku tadi nggak dengar dia bilang mau ke Beijing. Semua hal harus dikasih tahu ke kamu. Dia bilang nggak akan bikin kamu susah. Maaf ya, aku terlalu buru-buru. Kalau ada yang perlu, aku juga bisa jelasin ke Ana. Ajarin aku ngomong apa aja.